ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman kiram. Usul ila hadrat jami'i wa min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilin wal musannifil mulisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila arwah jamil malaikatil muqarrabin sallallahu hadrat ruhi sayyidina muhajirun rahman bi hadrat ruhi ustad al-adam al-faqih muqaddam Muhammad al-Balawi wa usulihi wa furihim wa dabalul kalim al-jamain wa jami' sadat ali bal radhiyallahu wa usulillah hadrun turunya miram usulillah hadrun turuhi sultan al-amliya isul qadir jilani wa sidir sufi asab wasim madinah al-qudadi wa imadil arba'ati radhiyallahu ma'adallahu min barakatin wa sirman wa dinuna wal akhirah wa usulillah hadrun turuhi jamil al-kiram fi hadal bad usulillah hadrun turuhi awliyati sabitana jawa usulillah hadrun turuhi Sultan Syarif Hidayatul Nurul Usul Hadrat Sultan Muhammad Hadrat Syarif wa Ibandan wa usulihim wa furihim wa dalil bukalan bayan usul hadrat ruhi sahibul wilayah di bad usul hadrat ruhi usul ibn santri wa usulihi wa furihim wa dalil sumbalan jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqati wa magharibiha fi bariha wa bariha bi yaminha ila shimaliha usul hadrat ya baina wa ummatina wa jdatina wa jdatina wa amina wa amatina wa khalina wa khaladina wa na'usul hadrat ruhi abina hadrat ruhi wa na'usul hadrat ruhi muassis al-khairiyah usul hadrat ruhi Haji Sampun bin Haji Alwian wa usulihi wa furi wa liman tasabillahim annallahu yaghfiru lahum wa yaghfiru wa yanquna bi asrari man wa min dunya wal akhirah wa lan yati annallahu yunawwir qulubana wa qalibana wal afa wal ghina wal maut alladhi islam bil amina wal amdihan bi jahi waladina jami'atan li kulli salih wa ziyada wa mahabbati sirril nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadadahu bihuda asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya man maqalidur umuri kulliha bi yadihi wa ila yarjil amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fatan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Langsung saja ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibaca. Baru mukadimah dari kemarin, belum nyampe apa-apa ini. Belum mukadimah terus. Yes, jadi sekedar mengingatkan ya. Ketika kita menghadiri majelis atau ketika kita melakukan suatu amalan ibadah, baik sunat atau fardu, ya.
amalan atau kegiatan yang dilakukan oleh para salaf, para ulama-ulama terdahulu itu apa? Salah satunya supaya memperoleh hasil yang banyak secara faedah, secara pahala, ya. Yaitu apa? Memperbanyak niat. Ya. Niatnya sing wakeh. Ya. Niatnya yang banyak. Misalnya apa? Niat iku termasuke pegawaian ati. Niat iku pegawaian ati. Lah ati ku jarene apa? Anggota tubuh yang paling mulia. Dalam kitabun niat karangan Syekh Sa'ad Al-Idrus itu disebutkan apa? Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaan nih. Niat dikit kan dia. Ya. Wa dzalika li anna niyat amalul qalb tuh katanya. Niat itu karena pekerjaan hati. Wal qalbu asraful jawarih. Dan hati itu paling muliana anggota tubuh. Ya. Fakana amaluhu khairum wa kana amalu khairum min amaliha. Makanya pekerjaan hati itu lebih baik daripada pekerjaan jawarih katanya gitu. Ya. Wali ana niat tanfa'u bi mujarradiha. Niat itu manfaat. Maksudnya dengan niat sudah manfaat. Ya. Misalnya engko bengi niatlah arep salat tahajud misalnya. Kenapa? Engko bengi nih arep salat tahajud lah, engko bengi niat ning ati ajem niat ya. Niat, wes oleh ganjaran siji ku. Niat doang. Wes oleh ganjaran satu kamilah sempurna. Senajan bengine ngorok ora jadi salat. Bablas bahasane ya. Tuh. Senajan bengine ngorok. Maihin gua. Nah, kayak gitu. Wa amal jawarih biduni niat la naf'alaha katanya. Dan pekerjaan anggota tubuh ya tanpa niat tidak bermanfaat katanya. Yaitu puasa orang niat, sahur salat orang niat, sahur badan sabatan buatan kan. Mulane ulama-ulama dahulu juga mengajarkan anak-anak kecilnya itu mengajarkan masalah niat. Diperkuat niat. Ya. Soalnya dalam hadis katanya man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang mempunyai niat azam untuk melakukan sesuatu ya, tapi dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanah. Tetap ya. Ditulis dalam kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Tapi aja niat doang, maksudnya bener niat. Ulang gue pengen niat. Ngakali pangeran kan gue pengen niat ya. Arep salat tahajud. Ora salah, ora tangi maning kesuk niat maning. Ini mah bener-bener yang niat tapi enggak bisa beneran gitu loh. Dilalai enggak bisa gitu loh. Iya. Atau niat besok lah sedekah 1000 misalnya kan. Atau 2000 niat. Tapi benar-benar enggak bisa dilakuin tapi dapat pahala niat. Ya. Terus katanya rubah amalin kabir rubah amalin kabirin rubah amalin qalilin ya. Rubah amalin sogirin doa dimuhu niat. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil menjadi pahalanya besar. Apa? Disebabkan karena niat. Ya kan? Pekerjaan-pekerjaan kecil istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang secara ini tidak banyak itu karena apa? Banyaknya niat menjadi apa? Amal-amal yang besar. Ya. Waruba amalin kabirin tusogiruhun niat. Dan banyak amal-amalan besar itu menjadi pahala yang kecil. Sebab apa? Sebab niat bahkan habis nggak punya pahala sebab niat. Ya. Jadi niat itu penting.
Jadi jangan sampai salah niat. Ya. Misal sholat Jumat, niat itu sing wake, niat hadir majelis, niat sholat Jumat, niat iktikaf, niat syiar, niat itu terus dicatat. Setiap niat itu dicatat. Ya. Terus apa mana? Niat dahar, niat mangan. Diniati senajan pekerjaan mubah, ya kalau diniati itu menjadi berpahala, ya kan? Iya, niat menguatakan ibadah, misalnya ya, sholat tidak semangat, ngaji tidak semangat, belajar tidak semangat, nah itu terus. Nah, mulane diniati, lamun diniati yang pun jadi nih, terus mangan malah kan ngantuk, ya kan? Nah kita tampil kopi kan ada tadi ini disebutkan kan salah satu yang bisa mencerdaskan atau menguatkan pikir akal, mencerdaskan daya ingat. Salah satunya apa? Ketika makan diniati bukan syahwat, bukan semata-mata untuk syahwat saja mengenyangkan, tapi apa? Diniatkan untuk sesuatu yang bagus. Yaitu tadi untuk apa? Untuk memperkuat ibadah, menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus niat menikah misalnya saya masih jomblo-jomblo gitu. Ya. Ya. Harus itu niatnya. Dilihat itu benar sih bagus. Dilihat itu bagus. Jangan sampai niat-niat yang cuma sebatas syahwat saja. Ya. Banyak niatnya. Ada kitabnya khusus membahas niat itu. Kitabnya karangan Syekh Sa'ad Al-Idrus, ulama Yaman termasuknya. Khusus membahas niat itu banyak itu. Ya. Niat apa lagi? Niat ngopi. Ngopi kan niat sih bagus ya. Kalau ngopi kalau apa? Kalau nongkrong apa sih? Kumpul-kumpul ada kopinya, diniati ngopinya yang bagus. Ya. Biar jadi apa? Biar jadi bukan sembarang apa katanya biasanya kami dan bukan sembarang ngopi biasa. Biasanya bukan sembarang ngopi biasa, biasanya kan gitu. Ya. Bukan ngopi biasa katanya kan gitu. Ya diniatilah. Niat apa? Niat mengikuti sebagian para ulama. Jadi ngopi kuan ya. Ngopi itu termasuknya kegemaran salah sebagian pekerjaan atau kegemarannya para ulama salaf. Disenangi ngopi. Rajin-rajinlah mengopi. Ya, rajin-rajinlah mengopi. Soalnya apa? Kegemarannya atau minuman kegemarannya para ulama salaf, sambil ngarang kitab, sambil tafakur, sambil apa? Sambil meneliti kitab, ngopi ulama-ulama salaf. Niat kita, iktidak. Wih, kayak ulama-ulama ya. Iya. Lah jangan kalau sambil yang lain. Terus, soalnya apa? Kopi itu dalam sebuah kitab, faedahnya itu lumayan itu dalam sebuah kitab itu. Kalau nggak salah ada penjelasan dari kitab Fawaidul Mukhtarah. Ya. Ada kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi ngaji ini saya mah bagian yang enak-enak saja lah, yang faedah-faedah saja. Soalnya yang urusan hati diserahkan sama Ustaz Dayan. Wih, bukan sambil kulit dikumbang. Gimana kan? Masalah hati ini. Masalah perpolitikan Islam sama apa? Ustaz Muhammad Mustaqim. Ayo, belengar. Percintaan juga Pak Ustaz. Percintaan. Persedayaan ya. Jadi kayaknya kalau saya sudahlah yang nyantai-nyantai saja, yang enak-enak saja. Biar ini ya. Tapi sebenarnya nanti kalau dibaca kitabnya ke arah tauhid. Kalau kitab fikihnya sudah dibacakan sama oleh Ustaz Rois. Ya, syarat wudu, rukun wudu, fardu ainnya. Ya, kalau saya nanti campur sari saja nanti. Campur sari. Jadi dalam sebuah keterangan kitab di kitab Fawaidul Mukhtarah itu
Jadi ada sebuah cerita, ya intinya membahas masalah faedah kopi. Ada sebuah cerita dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya ada sebuah ulama, ada seorang ulama yang bernama siapa? Said Ahmad bin Ali Al-Qadimi. Ya, Said Ahmad ini seorang ulama salaf, ahli ilmu, mukasafah. Maksudnya beliau mempunyai wilayah, ya, mempunyai wilayah. Beliau ini bertemu Nabi secara langsung. Ya, tabi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqodo, langsung tanpa mimpi, bisa melihat langsung dalam tersadar maksudnya ya. Itu berarti merupakan beliau, masya Allah, mempunyai derajat yang sangat tinggi kan. Bisa bertemu Nabi bukan lewat mimpi. Kebanyakan orang kan lewat mimpi, ini langsung yaqodo. Banyak ini. Salah satunya ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Qadimi. Ya. Jadi beliau ini mimpi bertemu Nabi. Ya, mimpi bertemu Nabi. Terus kata Syekh Ahmad ini berkata kepada Rasulullah, katanya apa? Ya Rasulullah, uridu an asma alaika hadisan bila wasito. Katanya, saya ingin mendengar hadis langsung daripada engkau tanpa pelantara. Saya ingin mendengarkan hadis langsung kepada engkau tanpa perantara. Kau yang ada kan hadisnya dengan perantara kan? Anabi terus sampai ini kan. Saya ingin langsung dengar dari engkau ya Rasulullah, katanya. Tuh. Ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Said Ahmad tersebut, apa katanya? Uhaditsuka bisalasati hadis. Ya sudah, katanya. Akan saya beri kamu 3 hadis. Kata Rasulullah, saya akan beri kamu 3 hadis. Tuh. Al-awalu mazala rimuqawwa tilbun fi famil insan yastaghfir lahul malaika. Ini. Yang pertama apa katanya? Hadis yang pertama, tidaklah, katanya, tidaklah hilang bau kopi yang berada pada mulut seorang manusia kecuali malaikat memintakan ampun kepadanya. Ini kan luar biasa. Enak, amalan enak tapi ibadah maksudnya kan, pekerjaan kan. Jadi cara Rasulullah, kata Rasulullah gimana? Ketika bau mulut itu masih ada pada seorang manusia, ketika bau kopi itu masih berada dalam mulut manusia, maka malaikat akan memintakan ampun gitu. Soalnya apa? Untung kan? Soalnya apa? Bau kopi ini disenangi oleh malaikat dan dibenci oleh bangsa jin. Ya. Kopi ini disenangi oleh malaikat. Jadi masya Allah yang kopi ini. Tapi kopi yang mana? Yang masih, yang kalau bisa yang murni ya, yang murni, yang apa? Aroma kopinya masih khas gitu kan? Ya. Itu salah satu hadisnya. Hadis apa? Maksudnya ini bukan hadis secara ini ya. Istilahnya itu cuma apa ya? Secara ini bisa juga kalian percaya atau tidak. Ini kan langsung istilahnya seperti ya kayak kemarin masalah apa kemarin itu? Masalah Rebu Wekasan itu kan adanya Rebu Wekasan kan dari seorang waliullah mukasafah. Kalian mau percaya atau tidak masalah Rebu Wekasan? Tidak masalah, maksudnya nggak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya. Itu yang pertama. Ngopi. Ya. Jadi ketika bau kopi ini masih berada pada mulut kita, malaikat akan memintakan ampun. Wah, mantap itu kan. Yang kedua apa katanya? Yang kedua, manita khoda subatan yadkurullah biha kutiba minadz-dzakirin.
Ya, indah karabiya aulam yakur. Barang siapa yang membawa tasbih, ya, barang siapa yang membawa tasbih, niatnya untuk berzikir, maka akan dicatat sebagai orang yang berzikir. Nah, indah karabiya aulam yakur. Baik tasbih itu digunakan berzikir ataupun tidak, mesti digawe baik kok, mesti catat wong sing zikir kok. Mulane kiai-kiai ustaz-ustaz ngene tasbih. Ya. Jadi soalnya apa ketika ketika dia mau membawa tasbih dengan tasbih, niatnya kan untuk berzikir kan. Misalnya karena disibukkan dengan pegawaian atau disibukkan dengan pekerjaan tidak bisa berzikir, ya sudah, selama tasbih masih di kantong di bawah, dicatat sebagai apa? Orang yang berzikir. Tuh. Itu sabab niat juga. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, man waqafa baina yaday walillah hayyin amaitin faka'annama abdallahu fi zawayal ardi hatta taqwa irban. Barang siapa yang berdiri, waqafa itu berdiri atau ziarah bahasa sininya ya, yang berziarah datang kepada waliullah, seorang wali al-ibadah, baik wali itu masih hidup atau sudah meninggal, ya, atau sudah meninggal, maka katanya apa? Seperti orang tersebut beribadah di pojokan bumi. Kayak ibadah terus setiap di pojok-pojokan bumi, beribadah, sholat dimanapun dia sholat misalnya kan. Nah itu apa? Ziarah, bahasa kan ziarah baik orang meninggal ataupun orang yang masih hidup. Itu seperti ibadah yang sangat banyak kan gitu. Itu diceritakan dalam sebuah kitab Fawaidul Muhtaroh. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita hadir majelis ilmu yang semacam ini, wah ini harus kita niatkan yang banyak, ya. Nanti ilmu yang semacam ini kita harus niatkan yang banyak. Misalnya kita niatkan untuk apa? Niat untuk mendapatkan keutamaan dari keutamaan dari belajar. Ya. Jadi ketika kita berangkat dari rumah untuk belajar, itu akan digolongkan sebagai muta'allimin, akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah kitab I'anah kalau nggak salah, itu ada tujuh faedah. Kalau nggak salah itu kitab I'anah Talibin. Jadi dalam keterangan tersebut, barang siapa yang hadir majelis ilmu, duduk bareng majelis ilmu yang kayak gini katanya, baik dia paham atau enggak, duduknya kayak gini, baik paham atau enggak, wes pokoknya duduk hadir. Baik paham atau enggak, maka Allah akan memberi 7 karomah katanya, 7 kemuliaan. Kalau enggak itu di dalam keterangan kitab I'anah Talibin itu 7 itu apa aja? Banyak 7 itu, yaitu salah satunya itu digolongkan sebagai orang yang muta'allimin. Terus apa? Ada 7 itu. Ya intinya ketika kita hadir mendapatkan 7 kemuliaan saja gitu aja. Banyak nanti kemuliaannya ya. Ya. Niat apa lagi? Hadir majelis kayak gini. Niat ninggal dosa. Pakai dosa nih lur. Ya. Jadi niat tinggal dosa. Ya. Kalian dengan hadirnya di majelis ini otomatis kita istilahnya datang kepada majelis kebaikan. Kan gitu. Berarti tinggal terhindar dari dosa insya Allah kan gitu. Ya kan?
orang yang berjalan dari rumahnya terus menghadiri majelis ilmu, setiap langkahnya itu menjadi kafaratul dzunub, menjadi kafaroh pelebur dosa. Setiap langkahnya satu langkah lebur dosa, satu langkah lebur dosa ini kan gitu. Jadi nanti kafarat dosa juga kan gitu ya. Terus niat mencari rahmat atau memperoleh rahmat Allah. Jadi majelis ilmu kayak gini, majelis ilmu, majelis zikir itu ketika ada perkumpulan yang di situ dibacakan ayat-ayat Quran atau dibacakan kitab-kitab ilmu, rahmat Allah akan turun. Ya, rahmat Allah akan turun di situ. Ya. Terus apa lagi? Mendapat naungan, ya, mendapat atau niat mencari atau niat supaya mendapat naungan dari para malaikat, ya, niat mencari atau memperoleh naungan daripada malaikat. Soalnya dalam sebuah keterangan hadis, itu apa? Dalam Sahih Muslim itu Allah itu menciptakan 2 malaikat, gitu kan? Sing wingi disampaikan gitu, menciptakan 2 malaikat, ya. Yang kerjanya itu apa? Malaikat itu khusus mencari majelis zikir atau majelis ilmu, ya. Setelah menemukan majelis ilmu atau majelis zikir itu, malaikat membeber sayapnya di naungi, dan nanti diumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain bahwasanya misalnya di sini di Al-Khairiyah, misalnya malaikat mengumumkan, woi para malaikat, saksikanlah di sini di Al-Khairiyah Citangkil sekarang ada majelis ilmu. Dan kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit itu memintakan ampun lagi, memintakan ampun kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut, ya kan? Banyak keutamaannya kalau mau dibahas masalah majelis ilmu atau majelis zikir gitu. Bahkan hatta hitam fil bahar katanya kan dalam sebuah riwayat lagi. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun kepada orang yang belajar, muta'allimin. Ya. Terus ketika kita hadir majelis ilmu, pokoknya dihadirkan niat kita yang bagus, ya, yang banyak, yang tadi ya. Pokoknya apa aja yang niatnya baik, ya, mengurangi apa? Mengurangi kebutuhan, menambah hasanah keilmuan, ya, menambah hasanah keilmuan. Soalnya apa? Rasulullah diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk berdoa meminta nambahnya ilmu. Dalam sebuah ayat kan bagus, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni, katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Mintalah kamu ilmu. Rasulullah tidak diperintahkan untuk apa? Meminta harta atau yang lainnya. Ya, Rasulullah tidak diperintahkan untuk meminta harta atau yang lainnya. Ya. Dalam sebuah keterangan juga dalam kitab Taqiyul Qaul yang kemarin di-share itu Syekh Nawawi, ya, dalam Lughabul Hadis. Makanya Lughabul Hadis itu kan keterangannya Lughabul Hadis. Imam Suyuti. Ada keterangan kan di situ, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min itti alfi raqabah. Duduknya kamu saat di sini apa? Ungkapan waktu, ya. Di situ biasanya saat itu sejam, 1 jam saja. Fi majlisil ilmi khairul laka min itti alfi raqabah. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Wow. Kayak sedekah 1000 budak. Saya kira pun 1 budak, seandainya kalau masih ada, ya, 1 budak aja
harganya 100 juta. Satu budak harganya 100 juta. Sewa budak kan kan. Miliar ya. Miliar kan. Jadi hadir seseorang kepada majelis ilmu itu seakan-akan bersedekah miliaran kan kalau pahalanya gitu. Saking gede kan, saking gede pahalanya kan. Ya. Banyaklah kita hadirkan niat-niat ya, niat yang bagus itu. Niat apa lagi? Niat supaya hati kita tidak mati. Kan sebagaimana jasad yang memerlukan makanan dan minuman biar tidak mati, hati atau ruh juga memerlukan makanan atau minuman, nafkah bahasanya kan. Iya. Dan makanan atau minumannya ruh atau hati itu apa? Majelis ilmu atau majelis kebaikan, ya kan? Soalnya orang kalau sudah mati hatinya, waduh sudah repot kalau sudah mati hatinya itu. Dinasehatin sudah nggak bisa ya, mental pokoknya. Dinasehatin, ibarat ayam itu kan, mau dibenerin kan, ayam tuh kalau dibenerin, misalnya keserimpet plastik misalnya kan, berubah mulai dewek kan gitu, kayak gitu ya. Tahun yang hadir, saiki bulan Maulid, wow kan. Saiki lihat apa sih saiki sing rame bulan Maulid. Hadir apa? Hadir Maulid, memperingati Maulid. Dihadirkan yang banyak, ya. Dihadirkan yang banyak. Hadir supaya apa? Menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, gitu kan gitu. Supaya pokoknya hadirkan syiar kebaikan kan gitu. Jadi kita niatkan misalnya sebagai apa? Farah. Kita senang pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, salah satunya ya. Jadi kita jangan sampai istilahnya mendengarkan omongan-omongan orang-orang lah, yang orang-orang sebelah yang mengatakan maulid itu tidak boleh atau bid'ah atau apalah, sudahlah istilahnya ya. Soalnya apa? Dalam kitab Syekh Muhammad Al-Malik berkata, ketika ada orang yang mengatakan kenapa kamu memperingati maulid, katanya seakan-akan dia bertanya, iya, kenapa kamu bergembira atau bersenang-senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan aneh, ya kan? Kenapa kamu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan aneh pertanyaannya saja kan gitu. Ya. Jadi emang di zaman Nabi, zaman sahabat juga itu emang tidak ada yang namanya peringatan maulid. Ya, di zamannya Nabi tidak ada. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak boleh juga kan? Soalnya apa? Dalam kaidah usul itu atarku laisa dalil katakan gitu. Meninggalkan atau tidak mengerjakannya Nabi itu bukan berarti dalil dilarang, ya kan? Soalnya di zamannya Nabi sendiri aja itu masuk kan di hadis ketika Nabi kumpul dengan para sahabat dalam sebuah perkumpulan yang di situ dihidangkan sebuah hewan. Yang hewannya kalau namanya itu hewan dog di Arab itu. Ya. Di sini banyak sahabat yang makan, terus ditawarkan kepada Nabi tidak memakan hewan tersebut. Tapi itu tidak memakannya Nabi bukan berarti kan dilarang kan gitu. Bukan berarti dilarang kan gitu. Jadi makanya usul fikih ini sangat penting, kaidah fikih ini sangat penting karena hukum ini tidak
istilahnya apa? Zaman ini tidak sama dengan zaman dahulu nanti. Ya, zaman tidak sama. Jadi kita ini disuruh mencontoh Nabi atau mencontoh hidup zaman Nabi. Ya kan? Kita disuruh apa? Disuruh apa? Mencontoh Nabi, bukan hidup mencontoh hidup zaman Nabi kan? Soalnya nanti repot nanti. Kalau kita contoh zaman Nabi, ya akan sulit nanti dalam kehidupan kita kan. Kita ambil saja satu contoh. Kita ambil satu contoh masalah zakat. Ya, masalah zakat. Zakat. Nabi zakatnya dengan apa? Dengan zaman Nabi zakatnya dengan apa? Menggunakan apa? Kurma. Sahabat kurma. Tabi'in kurma. Tabi'in mungkin masih kurma. Sampai ke kita apa? Beras. Kan gak ada zaman Nabi kan? Beras. Zaman Nabi gak ada. Loh, berarti kita zaman Nabi gak ada. Gak boleh zakat beras. Kan gitu. Makanya di situ kaidah fikih atau usul fikih berperan kan gitu. Jadi itu dikiaskan kan gitu. Berdasarkan kaidah fikih atau usul fikih bahwasanya beras itu boleh digunakan untuk zakat karena sama-sama untuk makanan pokok, makanan yang bisa apa? Sebagai makanan kekuatan. Ya, makanya dikiaskan gitu. Ya kalau harus kurma mah ya repot kan gitu. Nah, makanya di situ. Jadi ketika kita menghukumi suatu amalan atau gimana, jangan langsung buru-buru ya. Harus dipelajari dulu secara kaidah fikihnya, usul fikihnya. Jangan cuma katanya saja. Ya. Ya sudah. Kita baca kemarin sudah sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Ibrahim wallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi bidarin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu lan yaksani sabisun an Esa temani kelakuan la ilaha illallah, orang ana pangeran kang wajib sembah illallah kecuali Gusti Allah wahdahu halim dewe Allah la syarika orang sekutan lahu kaduhi Allah. Jadi ini syahadat ya. Jadi lafaz atau kalimat yang tadinya yang bisa membuat seorang yang kufur menjadi Islam dengan syahadat ya, dengan syahadat. Makanya ketika dalam peperangan saja, jadi orang itu yang tadinya kufur itu menjadi Islam sebab kalimat ini ya. Jadi ketika sudah Islam atau ketika dalam peperangan misalnya dalam hadisnya haram ketika sudah misalnya dalam peperangan terdesak seorang kafir terdesak sudah mau dibunuh kemudian dia bersyahadat misalnya ya, maka haram dibunuh ya, walaupun syahadatnya itu cuma pura-pura ya, walaupun cuma pura-pura, tapi kan kita nggak tahu apakah dia pura-pura atau tidak ya kan. Makanya haram. Akromana bil Islam. Akroma kang wis muliakeun sapa Allah na ing itu bil Islami kelawan Islam. Tuh. Soalnya apa? Inna din indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah itu agama Islam. Ya. Jadi ketika seseorang itu sudah beragama Islam, itu sudah secara langsung Allah sudah memuliakan
Dia, ya. Makanya kita harus benar-benar bersyukur ya. Harus benar-benar bersyukur atas nikmat Islam. Jadi jangan mindsetnya dalam otak kita yang namanya nikmat itu cuma apa? Rezeki lancar, banyak harta, atau punya istri cantik, misalnya kan gitu, istri tua, atau gimana, mobil mewah, atau gitu. Jangan mindsetnya bukan cuma itu saja. Bahkan nikmat yang paling agung itu termasuknya apa? Nikmat Islam. Wih, malah kaya gitu, ya kan? Jadi mau kafir kan, naudzubillah. Ya. Mau cerita ya. Suatu ketika para syekh dari Syekh Al-Azhar Mesir itu keluar dari kampusnya dan kebetulan berbarengan dengan para pendeta yang mau ke apa itu namanya? Gereja. Iya. Itu ada beberapa, ada satu ulama atau syekh itu yang langsung pingsan. Pingsan katanya apa? Ya Allah, alhamdulillah aja barang sadar kita diberi nikmat dalam keadaan apa? Masuk Islam. Barang ngedeleng wong pun apa sih? Rombongan nek gereja kan Kristen. Iya. Terus dengan Islam berarti kan Allah sudah memuliakan kita. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab saja berkata, katanya dulu sesungguhnya saya dulu itu sebagai orang yang sangat hina katanya. Fa'azanallahu bil Islam, kemudian Allah memuliakan saya dengan apa? Dengan diberi hidayah masuk Islam. Tuh. Makanya itu sangat besar katanya. Makanya dari situ ulama berkata, ya, aksaru ma yaslubun nikmah minal insan taksiru fi subri ala nikmatil Islam katanya. Banyak sekali nikmat yang dicabut oleh Allah daripada seseorang. Sebab apa? Sebab dia mengkufuri nikmat Islam. Tuh. Jadi sama Allah dicabut nikmat-nikmat yang lainnya. Awalnya Rasulullah, kan? Orang syukur. Gara-gara aku orang syukur DWK diberi nikmat Islam. Jadi awalnya kurangan, kekurangan aja kan gitu. Punya ini kurang, punya itu kurang. Soalnya itu sebabnya dia tidak mensyukuri nikmat Islam. Makanya dicabut sama Allah katanya gitu. Ya, makanya harus kita syukuri yang namanya nikmat Islam. Ya. Soalnya apa? Kalau orang sudah Islam, ibadah itu kan membutuhkan niat. Ya. Dan ketika niat itu kan akan sah ketika seseorang itu beragama Islam. Sekarang orang-orang Kristen, orang-orang Kristen janganlah. Sekarang orang-orang yang di luar agama Islam, ya. Sekarang orang-orang yang di luar agama Islam, misalnya beribadah, banyak amal, banyak apa? Banyak ibadah, banyak apa? Amal baiknya, saudara apa sih? Dermawan misalnya. Apakah diterima? Tidak. Sama Allah? Hanya diperlihatkan. Tidak diterima. Banyak sedekahnya, banyak kebaikannya. Apakah diterima? Tidak. Soalnya apa? Belum Islam. Jadi kan apa? Passwordnya Islam. Syaratnya itu Islam, katanya kan gitu. Soalnya karena kalau sudah selain Islam itu fala yuqala minhu, ya kan? Bahwa fil akhirati minal khosirin, tidak akan diterima katanya. Ya kan? Bahwa kita khosirin, nanti di akhirat dia akan menjadi seorang yang rugi. Amal banyak di dunia tapi enggak Islam, kan gitu nanti. Di akhirat rugi.
Kan gitu. Ya. Terus wa amma alaina bil iman. Ya. Wa amma lan terus paring nikmat sinten Allah alaina yang ada kita bil imani kelawan iman. Juga ini nikmat juga ini. Ya, nikmat yang paling utama juga salah satunya apa lagi? Nikmat iman juga. Ya kan? Nikmat iman. Harus disyukuri lagi. Ya. Walaupun iman kita kadang-kadang apa? Naik, turun. Ya kan? Naik turun biasa kan? Jadi lagi nikmati ilmu gitu. Naik iman kan? Kencang, balik jika di situ mana? Nindalan turun balik. Jadi kan iman itu kan tingkatannya ada 4 Pak. Apa? Yazid wala yangkus yang pertama. Bertambah terus, tidak pernah berkurang. Ya. Imannya siapa? Bertambah terus, tidak pernah berkurang. Imannya siapa? Imannya para nabi. Nabi terus imannya pernah turun. Soalnya apa? Nabi kan maksum dijaga daripada maksiat. Dijaga daripada maksiat. Kalau kita orang, ya lagi maksiat berarti lagi turun imannya kan gitu. Itu yang pertama. Naik terus Yazid malah Yangkus. Naik terus tapi tidak pernah berkurang. Itu imannya para nabi. Yang kedua, nah apa? Yazid Yangkus. Kadang-kadang tanpa, kadang-kadang turun. Jadi seperti apa? Imannya kita orang lagi hatinya enak ngeseragam di masjid kan gitu. Lagi lagi rumsing lagi waduh sih awannya sih enggak apa-apa sih kan. Bahkan seseorang ketika melakukan suatu dosa itu dalam sebuah hadis itu kan ya, dalam sebuah hadis Bukhari kalau nggak salah, ada seorang pemuda ya tergila-gila dengan sepupunya. Waktu itu kan dalam sebuah hadis tersebut menceritakan seorang pemuda yang tergila-gila dengan sepupunya karena sepupunya itu kan cantik ya. Kemudian dia mendekati sepupunya tersebut dan mengatakan, saya ingin istilahnya berhubungan dengan kamu. Kata si sepupunya tersebut, kamu harus menyerahkan uang sebesar misalnya 100 juta. Akhirnya si pemuda ini getol pegawai, kerja terus sampai mendapatkan 100 juta. Akhirnya setelah mendapatkan 100 juta, didatanginlah perempuan tersebut, sepupunya tersebut. Ya. Dikasihkan uangnya, dan ketika sudah tamkin, ketika sudah tinggal lepas landas lah gitu kan, akhirnya imannya datang. Misalnya yang tadinya imannya itu tidak ada mungkin kan, imannya datang langsung kabur, gemetar badannya kan gitu. Oh nggak jadi katanya, gemetar langsung sudah uangnya diambil, saya tidak kuat gitu. Gemetar gitu langsung. Tuh. Jadi ketika zina tersebut, orang itu akan melakukan zina ketika imannya hilang. Ya. Makanya nikmat iman itu masya Allah sangat besar juga, patut kita syukuri. Ya. Lah hatiku jarene apa? Anggota tubuh yang paling mulia. Dalam kitab Niat karangan Syekh Sa'ad Al-Idrus itu disebutkan apa? Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaan nih. Niat dikit kan ya. Ya. Wa dzalika li anna niyat amalul qalb tuh katanya. Niat itu karena pekerjaan hati. Wal qalbu asraful jawarih. Dan hati itu paling muliana anggota tubuh. Ya.
Fakana amaluhu khairum wa kana amalu khairum min amaliha. Makanya pekerjaan hati itu lebih baik daripada pekerjaan jawarih katanya gitu. Ya. Wali anan niat tanfa'u bimujaradiha. Niat itu manfaat. Maksudnya dengan niat sudah manfaat. Ya. Misalnya engko bengi lihatlah arep salat tahajud misalnya. Kenapa? Gue begini arep salat tahajud lah, gue bengi niat ning ati ajem niat ya. Niat, wes oleh ganjaran siji gue. Niat doang. Wes oleh ganjaran satu kamilah sempurna. Senajan bengine ngorok ora jadi salat. Bablas bahasane ya. Go. Senajan bengine ngorok. Maihin gue. Nah, kayak gitu. Wa amal jawarih biduni niat la naf'alaha katanya. Dan pekerjaan anggota tubuh ya tanpa niat tidak bermanfaat katanya. Yaitu puasa orang niat, sahur salat orang niat, sahur badan sabatan buatan kan mulane ulama-ulama dahulu juga mengajarkan anak-anak kecilnya itu mengajarkan masalah niat. Diperkuat niat. Ya. Soalnya dalam hadis katanya man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang mempunyai niat azam untuk melakukan sesuatu ya, tapi dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanah. Tetap ya. Ditulis dalam kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Tapi aja niat doang, maksudnya bina niat. Ulang gue pengen niat. Ngakali pangeran kan gue. Gue pengen niat. Arah salah tahajud. Orang salah, orang tangi maning. Kesok niat maning. Ini mah bener-bener yang niat tapi nggak bisa beneran gitu loh. Dilalai nggak bisa gitu loh. Iya. Atau niat besok lah sodakoh 1000 misalnya kan. Atau 2000 niat tapi benar-benar nggak bisa dilakuin tapi dapat pahala niat ya. Terus katanya rubah amalin kabir rubah amalin kabirin rubah amalin kolilin ya rubah amalin sogirin doa dimuhu niat. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil menjadi pahalanya besar. Apa? Disebabkan karena niat, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan kecil, istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang secara ini tidak banyak, itu karena apa? Banyaknya niat menjadi apa? Amal-amal yang besar. Ya. Waruba amalin kabirin tusogiruhun niat. Dan banyak amal-amalan besar itu menjadi pahala yang kecil. Sebab apa? Sebab niat, bahkan habis nggak punya pahala sebab niat. Ya. Jadi niat itu penting. Jadi jangan sampai salah niat. Ya. Misal sholat Jumat, ini niat sing wake, niat hadir majelis, niat sholat Jumat, niat iktikaf, niat syiar, niat itu terus dicatat. Setiap niat itu dicatat. Ya. Terus apa mana? Niat dahar, niat mangan. Diniati. Senajan pekerjaan mubah, ya kalau diniati itu menjadi berpahala, ya kan? Iya, niat menguatakan ibadah, misalnya ya, sholat tidak semangat, ngaji tidak semangat, belajar tidak semangat, nah itu terus. Mulane diniati, lamun diniati yang pun jadi nih, terus mangan malah kan ngantuk, ya kan? Nih kita tampil kopi kan ada tadi ini disebutkan kan salah satu yang bisa mencerdaskan atau menguatkan apa? Pikir akal, mencerdaskan daya ingat. Salah satunya apa? Ketika makan diniati
bukan syahwat, bukan semata-mata untuk syahwat saja mengenyangkan, tapi apa? Diniatkan untuk sesuatu yang bagus, yaitu tadi untuk apa? Untuk memperkuat ibadah, menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus niat menikah misalnya, saya masih jomblo-jomblo gitu. Ya. Ya. Harus itu niatnya. Dilihat itu benar, bagus. Dilihat itu bagus. Jangan sampai niat-niat yang cuma sebatas syahwat saja. Ya. Banyak niatnya. Ada kitabnya khusus membahas niat itu. Kitabnya karangan Syekh Sa'ad Al-Idrus, ulama Yaman termasuknya. Khusus membahas niat itu banyak itu. Ya. Niat apa lagi? Niat ngopi. Ngopi kan niat sih bagus ya. Kalau ngopi kalau apa? Kalau nongkrong apa sih? Kumpul-kumpul ada kopinya, diniati ngopinya yang bagus. Ya. Biar jadi apa? Biar jadi bukan sembarang apa katanya biasanya kami dan bukan sembarang ngopi biasa. Biasanya bukan sembarang ngopi biasa. Biasanya kan gitu. Ya. Bukan ngopi biasa. Bukan ngopi biasa katanya kan gitu. Ya diniatilah. Niat apa? Niat mengikuti sebagian para ulama. Jadi ngopi kuan ya. Ngopi itu termasuknya kegemaran salah sebagian pekerjaan atau kegemarannya para ulama salaf. Disenangi ngopi. Rajin-rajinlah mengopi. Rajin-rajinlah mengopi. Soalnya apa? Kegemarannya atau minuman kegemarannya para ulama salaf, sambil ngarang kitab, sambil tafakur, sambil apa? Sambil meneliti kitab, ngopi ulama-ulama salaf. Dan niat kita iktidak. Wih, kayak ulama-ulama ya. Iya. Lah jangan kalau sambil yang lain. Terus soalnya apa? Kopi itu dalam sebuah kitab faedahnya itu lumayan itu dalam sebuah kitab itu. Kalau nggak salah ada penjelasan dari kitab Fawaidul Muhtaroh. Ya. Ada kitab Fawaidul Muhtaroh. Jadi ngaji ini saya mah bagian yang enak-enak saja lah, yang faedah-faedah saja. Soalnya yang urusan hati diserahkan sama Ustaz Dayan. Wih, bukan sambil kulit dikumbar. Gimana kan? Masalah ini. Masalah perpolitikan Islam sama Ustaz Muhammad Mustahim. Ayo, belengar. Percintaan juga Pak Ustaz. Percintaan. Sedayaan ya. Jadi kayaknya kalau saya sudahlah yang nyantai-nyantai saja, yang enak-enak saja. Biar ini ya. Tapi sebenarnya nanti kalau dibaca kitabnya ke arah tauhid. Kalau kitab fikihnya sudah dibacakan sama oleh Ustaz Rois. Ya, syarat wudu, rukun wudu, fardu ainnya. Ya, kalau saya nanti campur sari saja nanti. Campur sari. Jadi dalam sebuah keterangan kitab di kitab Fawaidul Muhtaroh itu, jadi ada sebuah cerita. Ya intinya membahas masalah faedah kopi. Ada sebuah cerita dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya ada sebuah ulama, ada seorang ulama yang bernama siapa? Said Ahmad bin Ali Al-Qadimi. Ya. Said Ahmad ini seorang ulama salaf, ahli ilmu, mukasafah. Maksudnya beliau mempunyai wilayah. Ya, mempunyai wilayah. Beliau ini bertemu Nabi secara langsung. Ya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqodo. Langsung tanpa mimpi, bisa melihat langsung. Dalam tersadar maksudnya ya. Itu berarti merupakan beliau Masya Allah mempunyai derajat yang sangat tinggi kan. Bisa bertemu Nabi bukan lewat mimpi. Kebanyakan orang kan lewat mimpi. Ini langsung yaqodo. Banyak. Salah satunya ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Qadimi. Ya. Jadi beliau ini mimpi bertemu Nabi. Ya.
mimpi bertemu Nabi. Terus kata Syekh Ahmad ini berkata kepada Rasulullah, katanya apa? Ya Rasulullah, uridu an asma alaika hadisan bila wasito, katanya. Saya ingin mendengar hadis langsung daripada engkau tanpa pelantara. Saya ingin mendengarkan hadis langsung kepada engkau tanpa perantara. Kau yang ada kan hadisnya dengan perantara kan? Anabi terus sampai ini kan. Saya ingin langsung dengar dari engkau ya Rasulullah, katanya. Tuh. Ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Said Ahmad tersebut, apa katanya? Uhaditsuka bisalasati hadis. Ya sudah, katanya. Akan saya beri kamu 3 hadis. Kata Rasulullah, kata beliau, saya akan beri kamu 3 hadis. Tuh. Al-awalu mazala rimuqawwa tilbun fi famil insan yastaghfirulahul malaika. Ini. Yang pertama apa katanya? Hadis yang pertama, tidaklah, katanya, tidaklah hilang bau kopi yang berada pada mulut seorang manusia kecuali malaikat memintakan ampun kepadanya. Ini kan luar biasa. Enak, amalan enak, tapi ibadah maksudnya kan, pekerjaan kan. Jadi cara Rasulullah, kata Rasulullah gimana? Ketika bau mulut itu masih ada pada seorang manusia, ketika bau kopi itu masih berada dalam mulut manusia, maka malaikat akan memintakan ampun gitu. Soalnya apa? Untung kan? Soalnya apa? Bau kopi ini disenangi oleh malaikat dan dibenci oleh bangsa jin. Ya. Kopi ini disenangi oleh malaikat. Jadi Masya Allah yang kopi ini. Tapi kopi yang mana? Yang kalau bisa yang murni ya. Yang murni. Yang apa? Aroma kopinya masih khas gitu kan. Ya. Itu salah satu hadisnya. Hadis apa? Maksudnya ini bukan hadis secara ini ya. Istilahnya itu cuma apa ya? Secara ini bisa juga kalian percaya atau tidak. Ini kan langsung istilahnya seperti ya kayak kemarin masalah apa kemarin itu? Masalah Rebu Wekasan itu kan adanya Rebu Wekasan kan dari seorang waliullah mukasafah. Kalian mau percaya atau tidak masalah Rebu Wekasan? Tidak masalah, maksudnya nggak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya. Itu yang pertama. Ngopi. Ya. Jadi ketika bau kopi ini masih berada pada mulut kita, malaikat akan memintakan ampun. Wah, mantap itu kan. Yang kedua apa katanya? Yang kedua, manita khoda subatan yadkurullah biha kutiba minadz dzakirin. Ya, indah karabiya aulam yadkur. Barang siapa yang membawa tasbih, ya, barang siapa yang membawa tasbih, niatnya untuk berzikir, maka akan dicatat sebagai orang yang berzikir. Indah karabiya aulam yadkur. Baik tasbih itu digunakan berzikir ataupun tidak, mesti digawe baik kok, mesti dicatat wong sing zikir kok. Mulane kiai-kiai status-status berarti tasbih. Ya. Jadi soalnya apa? Ketika dia mau membawa tasbih dengan tasbih, niatnya kan untuk berzikir kan. Misalnya karena disibukkan dengan pegawaian atau disibukkan dengan pekerjaan tidak bisa berzikir, ya sudah. Selama tasbih masih di kantong di bawah, dicatat sebagai apa? Orang yang berzikir. Itu sahabat niat juga. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, man waqafa baina yaday walillah
hayyin amaitin faka'annama abdallahu fi faka'annama abadallaha fi zawayal ardi hatta taqwa irban barang siapa yang berdiri, waqaf itu berdiri atau ziarah bahasa sininya ya, yang berziarah datang kepada waliullah, seorang wali al-ibadah, baik wali itu masih hidup atau sudah meninggal ya, atau sudah meninggal, maka katanya apa? Seperti orang tersebut beribadah di pojokan-pojokan bumi. Oh, kayak ibadah terus setiap di pojok-pojokan bumi, beribadah, sholat dimanapun dia sholat misalkan kan. Nah itu apa? Ziarah, bahasa kan ziarah baik orang meninggal ataupun orang yang masih hidup. Itu seperti ibadah yang sangat banyak kan gitu. Itu diceritakan dalam sebuah kitab Fawaidul Muhtaroh. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita hadir majelis ilmu yang semacam ini, wah ini harus kita niatkan yang banyak ya. Nanti ilmu yang semacam ini kita harus niatkan yang banyak. Misalnya kita niatkan untuk apa? Niat untuk mendapatkan keutamaan dari apa? Keutamaan dari belajar. Ya. Jadi ketika kita berangkat dari rumah untuk belajar, itu akan digolongkan sebagai muta'allimin, akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah kitab i'anah kalau nggak salah, itu ada tujuh faedah kalau nggak salah itu kitab i'anah Thalibin. Jadi dalam keterangan tersebut, barang siapa yang hadir majelis ilmu, duduk bareng majelis ilmu yang kayak gini katanya, baik dia paham atau enggak, duduknya kayak gini baik paham atau enggak, wes pokoknya duduk hadir. Baik paham atau enggak, maka Allah akan memberi 7 karomah katanya, 7 kemuliaan. Kalau enggak itu di dalam keterangan kitab i'anah Thalibin itu 7 itu apa aja? Banyak 7 itu ya. Yaitu salah satunya itu digolongkan sebagai orang yang muta'allimin. Terus apa? Ada 7 itu. Ya intinya ketika kita hadir mendapatkan 7 kemuliaan saja gitu aja. Banyak nanti kemuliaannya ya. Ya. Niat apa lagi? Hadir majelis kayak gini. Niat ninggal dosa. Pakai dosa nih lur. Ya. Jadi niat tinggal dosa. Ya. Kalian dengan hadirnya di majelis ini otomatis kita istilahnya apa? Datang kepada majelis kebaikan. Kan gitu. Berarti tinggal terhindar dari dosa insya Allah kan gitu. Ya kan? Soalnya apa? Orang yang berjalan dari rumahnya terus menghadiri majelis ilmu, setiap langkahnya itu menjadi kafaratul dzunub, menjadi kafaroh pelebur dosa setiap langkahnya. Setiap langkahnya satu langkah lebur dosa, satu langkah lebur dosa ini kan gitu. Jadi nanti kafarat dosa juga kan gitu. Ya. Terus niat mencari rahmat atau memperoleh rahmat Allah. Jadi majelis ilmu kayak gini, majelis ilmu, majelis zikir itu ketika ada perkumpulan yang di situ dibacakan ayat-ayat Quran atau dibacakan kitab-kitab ilmu, rahmat Allah kan turun. Ya, rahmat Allah kan turun di situ. Ya. Terus apa lagi? Mendapat naungan, ya, mendapat atau niat mencari atau niat supaya mendapat naungan dari para malaikat, ya, niat
mencari atau memperoleh naungan daripada malaikat. Soalnya dalam sebuah keterangan hadis itu apa? Dalam Sahih Muslim itu Allah itu menciptakan 2 malaikat, gitu kan? Sing wingi disampaikan gitu, menciptakan 2 malaikat. Ya. Yang kerjanya cuma apa? Malaikat itu khusus mencari majelis zikir atau majelis ilmu. Ya. Setelah menemukan majelis ilmu atau majelis zikir itu, malaikat membeber sayapnya di naungi dan nanti diumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain bahwasanya misalnya di sini di Al-Khairiyah, misalnya malaikat mengumumkan, woi para malaikat, saksikanlah di sini di Al-Khairiyah Citangkil sekarang ada majelis ilmu. Dan kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit itu memintakan ampun lagi, memintakan ampun kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut, ya kan? Banyak keutamaannya kalau mau dibahas masalah majelis ilmu atau majelis zikir gitu. Bahkan hatta hitam fil bahar katanya kan dalam sebuah riwayat lagi. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun kepada orang yang belajar, muta'allimin. Ya. Terus ketika kita hadir hadis ilmu, pokoknya dihadirkan niat kita yang bagus ya, yang banyak, yang tadi ya. Pokoknya apa aja yang niatnya baik, ya, mengurangi apa? Mengurangi kebutuhan, menambah hasanah keilmuan, ya, menambah hasanah keilmuan. Soalnya apa? Rasulullah diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk berdoa meminta nambahnya ilmu. Dalam sebuah ayat kan bagus, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni, katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Mintalah kamu ilmu. Rasulullah tidak diperintahkan untuk apa? Meminta harta atau yang lainnya. Ya, Rasulullah tidak diperintahkan untuk meminta harta atau yang lainnya. Ya. Dalam sebuah keterangan juga dalam kitab Taqiyul Qaul yang kemarin di-share itu Syekh Nawawi, ya, dalam Lubabul Hadis. Matanya Lubabul Hadis itu kan, keterangannya Lubabul Hadis. Imam Suyuti. Ada keterangan kan di situ julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min itti alfi raqabah. Duduknya kamu saat di sini apa? Ungkapan waktu. Ya. Di situ biasanya saat itu sejam. 1 jam saja. Fi majlisil ilmi khairul laka min itti alfi raqabah. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Wow. Kayak sedekah 1000 budak. Saya kira satu budak, seandainya kalau masih ada, ya, 1 budak aja harganya 100 juta. Iya kan? 1 budak harganya 100 juta. 1000 budak kan miliar ya. Miliar kan. Jadi hadirin seseorang kepada majelis ilmu itu seakan-akan bersedekah miliaran kan, kalau pahalanya gitu. Saking gede kan, saking gede pahalanya kan. Ya. Banyaklah kita hadirkan niat-niat ya. Niat yang bagus itu. Niat apa? Lagi. Niat supaya hati kita tidak mati. Kan sebagaimana jasad yang memerlukan makanan dan minuman biar tidak mati, hati atau roh juga memerlukan makanan atau minuman, nafkah bahasanya kan. Iya. Dan makanan atau minumannya roh atau hati itu apa? Majelis ilmu atau majelis kebaikan, ya kan? Soalnya orang
orang kalau sudah mati hatinya, waduh sudah repot kalau sudah mati hatinya itu. Dinasehatin sudah nggak bisa ya. Mental pokoknya. Dinasehatin ibarat ayam itu kan, mau dibenerin kan, ayam tuh kalau dibenerin misalnya keserimpet plastik misalkan duber mulai dewek kan gitu. Kayak katen ya. Tahun yang hadir saiki bulan Maulid. Oh kan. Saiki lihat apa sih saiki sing rame bulan Maulid. Hadir apa? Hadir Maulid, memperingati Maulid. Dihadirkan yang banyak ya. Dihadirkan yang banyak. Hadir supaya apa? Menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, gitu kan gitu. Supaya pokoknya hadirkan syiar kebaikan kan gitu. Jadi kita niatkan misalnya sebagai apa? Faroh. Kita senang pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, salah satunya ya. Jadi kita jangan sampai istilahnya mendengarkan omongan-omongan orang-orang lah, yang orang-orang sebelah yang mengatakan maulid itu tidak boleh atau bid'ah atau apalah, sudahlah istilahnya ya. Soalnya apa? Dalam kitab apa Syekh Muhammad Al-Malik berkata, ketika ada orang yang mengatakan kenapa kamu memperingati maulid, katanya seakan-akan dia bertanya, iya, kenapa kamu bergembira atau bersenang-senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan aneh, iya kan? Kenapa kamu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan aneh pertanyaannya saja kan gitu. Ya. Jadi emang di zaman Nabi, zaman sahabat juga itu emang tidak ada yang namanya peringatan maulid. Ya, di zamannya Nabi tidak ada. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak boleh juga kan? Soalnya apa, dalam kaidah usul itu atar laisa dalil kan gitu. Meninggalkan atau tidak mengerjakannya Nabi itu bukan berarti dalil dilarang, ya kan? Soalnya di zamannya Nabi sendiri aja itu masyhur kan di hadis ketika Nabi kumpul dengan para sahabat dalam sebuah perkumpulan yang di situ dihidangkan sebuah hewan. Yang hewannya kalau namanya itu hewan dog di Arab itu. Ya. Di sini banyak sahabat yang makan, terus ditawarkan kepada Nabi tidak memakan hewan tersebut. Tapi itu tidak memakannya Nabi bukan berarti kan dilarang kan gitu. Bukan berarti dilarang kan gitu. Jadi makanya usul fikih ini sangat penting, kaidah fikih ini sangat penting karena hukum ini tidak istilahnya apa? Zaman ini tidak sama dengan zaman dahulu nanti. Ya, zaman tidak sama. Jadi kita ini disuruh mencontoh Nabi atau mencontoh hidup zaman Nabi. Ya kan? Kita disuruh apa? Disuruh apa? Mencontoh Nabi, bukan mencontoh hidup zaman Nabi kan? Soalnya nanti repot nanti. Kalau kita nyontoh zaman Nabi, ya akan sulit nanti dalam kehidupan kita kan. Kita ambil saja satu contoh. Kita ambil satu contoh masalah zakat. Ya, masalah zakat. Zakat. Nabi zakatnya dengan apa? Dengan zaman Nabi zakatnya dengan apa? Menggunakan apa? Kurma. Sahabat kurma. Tabi'in kurma. Tabi'in mungkin masih kurma. Sampai ke kita apa? Beras. Kan gak ada zaman Nabi kan? Beras.
Zaman Nabi nggak ada, loh berarti bid'ah. Zaman Nabi nggak ada, nggak boleh zakat beras. Kan gitu. Kan repot kalau makanya di situ kaidah fikih atau usul fikih berperan kan gitu. Jadi itu dikiaskan kan gitu, berdasarkan kaidah fikih atau usul fikih. Bahwasanya beras itu boleh digunakan untuk zakat karena apa? Sama-sama untuk makanan pokok, makanan yang bisa apa? Sebagai makanan kekuatan. Ya, makanya dikiaskan gitu. Ya kalau harus kurma mah ya repot kan ya. Nah, makanya di situ. Jadi ketika kita menghukumi suatu amalan atau gimana, jangan langsung buru-buru ya. Harus dipelajari dulu secara kaidah fikihnya, usul fikihnya. Jangan cuma katanya-katanya saja nanti. Ya. Ya sudah. Kita baca kemarin sudah sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu lan yaksani sampai sun. Isa teman kelakuan la ilaha illallah, orang ada pangeran kang wajib disembah illallah kecuali Gusti Allah wahdahu halil dewe Allah la syarika orang kesekutan lahu kaduhi Allah. Jadi ki syahadat ya. Jadi lafaz atau kalimat yang tadinya yang bisa membuat seorang yang kufur menjadi Islam dengan syahadat ya, dengan syahadat. Makanya ketika dalam peperangan saja, jadi orang itu yang tadinya kufur itu menjadi Islam sebab kalimat ini ya. Jadi ketika sudah Islam atau ketika dalam peperangan misalnya, dalam hadisnya haram ketika sudah misalnya dalam peperangan terdesak, seorang kafir terdesak sudah mau dibunuh, kemudian dia bersyahadat misalnya ya, maka haram dibunuh ya, walaupun syahadatnya itu cuma apa? Cuma pura-pura ya. Walaupun cuma pura-pura, tapi kan kita nggak tahu apakah dia pura-pura atau tidak, ya kan? Makanya haram. Akromana bil Islam, akroma kang wis muliakan sapa Allah na ing itu bil Islami kelawan Islam. Tuh. Soalnya apa? Inna din indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah itu agama Islam. Ya. Jadi ketika seseorang itu sudah beragama Islam, itu sudah secara langsung Allah sudah memuliakan dia. Ya. Makanya kita harus benar-benar bersyukur ya, harus benar-benar bersyukur atas nikmat Islam. Jadi jangan mindsetnya dalam otak kita yang namanya nikmat itu cuma apa? Rezeki lancar, banyak harta, atau punya istri cantik misalnya kan gitu, istri dua atau gimana, mobil mewah atau gitu. Jangan mindsetnya bukan cuma itu saja. Bahkan nikmat yang paling agung itu termasuknya apa? Nikmat Islam. Wih, mana kaya gitu, ya kan? Jadi wong kafir kan untuk bilang, ya. Mau cerita ya. Suatu ketika para syekh dari Syekh Al-Azhar Mesir itu keluar dari kampusnya dan kebetulan berbarengan dengan para pendeta yang mau ke apa itu namanya? Gereja. Iya. Itu ada beberapa, ada satu ulama atau syekh itu yang langsung pingsan.
Ihsan katanya apa? Ya Allah, alhamdulillah aja barang sadar kita diberi nikmat dalam keadaan apa? Masuk Islam. Barang ngedeleng ngomong pun perlu apa sih? Rombongan nek gereja kan Kristen. Iya. Terus dengan Islam berarti kan Allah sudah memuliakan kita. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab saja berkata, katanya dulu sesungguhnya saya dulu itu sebagai orang yang sangat hina katanya. Fa'azallahu bil Islam, kemudian Allah memuliakan saya dengan apa? Dengan diberi hidayah masuk Islam. Tuh. Makanya itu sangat besar katanya. Makanya dari situ ulama berkata, ya, aksaru ma yaslubun nikmah minal insan taksiru fi subri ala nikmatil Islam katanya. Banyak sekali, ya, banyak sekali nikmat yang dicabut oleh Allah daripada seseorang. Sebab apa? Sebab dia mengkufuri nikmat Islam. Tuh. Jadi siapa Allah dicabut nikmat-nikmat yang lainnya. Hawane Rasulullah kan orang syukur. Gara-gara aku orang syukur dheweke diberi nikmat Islam. Jadi hawane kekurangan aja kan gitu. Punya ini kurang, punya itu kurang. Soalnya itu sebabnya dia tidak mensyukuri nikmat Islam. Makanya dicabut sama Allah katanya gitu. Ya, makanya harus kita syukuri yang namanya nikmat Islam. Ya. Soalnya apa? Kalau orang sudah Islam, ibadah itu kan membutuhkan niat. Ya. Dan ketika niat itu kan akan sah ketika seseorang itu beragama Islam. Sekarang orang-orang Kristen, orang-orang Kristen janganlah. Sekarang orang-orang yang di luar agama Islam, ya. Sekarang orang-orang yang di luar agama Islam, misalnya beribadah, banyak amal, banyak apa? Banyak ibadah, banyak apa? Amal baiknya, saudara apa sih? Dermawan misalnya. Apakah diterima? Tidak. Sama Allah? Hanya diperlihatkan. Tidak diterima. Banyak sedekahnya, banyak kebaikannya. Apakah diterima? Tidak. Tidak. Soalnya apa? Belum Islam. Jadi kan apa? Passwordnya Islam. Syaratnya itu Islam, katanya kan gitu. Soalnya karena kalau sudah selain Islam itu fala yuqbala minhu, ya kan? Bahwa fil akhirati minal khosirin, tidak akan diterima katanya. Ya kan? Bahwa minal khosirin, nanti di akhirat dia akan menjadi seorang yang rugi. Amal banyak di dunia tapi enggak Islam, kan gitu, nanti di akhirat rugi. Kan gitu. Ya. Terus Wan amma alaina bil iman. Ya. Wan amalan terus paling nikmat sinten Allah alaina yang ada kita bil imani kelawan iman. Juga ini nikmat juga ini. Ya, nikmat yang paling utama juga salah satunya apa lagi? Nikmat iman juga. Ya kan? Nikmat iman. Harus disyukuri lagi. Ya. Walaupun iman kita kadang-kadang apa? Naik turun. Ya kan? Naik turun biasa kan? Jadi lagi nikmatis ilmu gitu. Naik iman kan? Kencang balik sih ilmu mana? Nindalan turun. Jadi kan iman itu kan tingkatannya ada 4 Pak. Apa? Yazid wala yangkus yang pertama.
bertambah terus, tidak pernah berkurang. Ya, imannya siapa? Bertambah terus, tidak pernah berkurang. Imannya siapa? Imannya para nabi. Nabi terus imannya pernah turun. Soalnya apa? Nabi kan maksum dijaga daripada maksiat. Dijaga daripada maksiat. Kalau kita orang, ya lagi maksiat berarti lagi turun imannya kan gitu. Itu yang pertama, naik terus yazid malah yangus. Naik terus tapi tidak pernah berkurang, itu imannya para nabi. Yang kedua, nah apa? Yazid boyangus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang kan turun. Yang seperti apa? Imannya kita orang lagi hatinya enak ngesergep di masjid kan gitu. Lagi lagi rumsing lagi waduh sih awannya sih mau nggak apa sih kan. Bahkan seseorang ketika melakukan suatu dosa itu dalam sebuah hadis itu kan ya, dalam sebuah hadis Bukhari kalau nggak salah, ada seorang pemuda yang tergila-gila dengan sepupunya. Waktu itu kan dalam sebuah hadis tersebut menceritakan seorang pemuda yang tergila-gila dengan sepupunya karena sepupunya itu cantik. Ya. Kemudian dia mendekati sepupunya tersebut dan mengatakan, saya ingin istilahnya berhubungan dengan kamu. Kata si sepupunya tersebut, kamu harus menyerahkan uang sebesar misalnya 100 juta. Akhirnya si pemuda ini getol pegawai, kerja terus sampai mendapatkan 100 juta. Akhirnya setelah mendapatkan 100 juta, didatangilah perempuan tersebut, sepupunya tersebut. Ya. Dikasihkan uangnya, dan ketika sudah tampil, ketika sudah tinggal lepas landas lah gitu kan, akhirnya imannya datang. Misalnya yang tadinya imannya itu tidak ada mungkin kan, imannya datang langsung kabur, gemetar badannya kan gitu. Oh nggak jadi katanya, gemetar langsung sudah uangnya diambil, saya tidak kuat gitu. Gemetar gitu langsung. Tuh. Jadi ketika zina tersebut, orang itu akan melakukan zina ketika imannya hilang. Ya. Makanya nikmat iman itu masya Allah sangat besar juga, patut kita syukuri. Ya. Yang ketiga, la yajid wala yanqus, tidak berkurang dan tidak bertambah. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Ya, malaikat itu imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Standar apa? Monoton. Soalnya apa? Malaikat itu tidak diberi hawa nafsu, jadi nggak bisa maksiat. Iya. Malaikat itu tidak diberi hawa nafsu. Orang senang mangan, orang senang minum, orang senang ngopi, orang senang martabak, orang senang gorengan, orang senang kan, orang senang wajan, orang senang rabi. Ya. Wal malakul ladzi apa ini? Apa? Akidah telawang. Wal malakul ladzi bila abdi wa'um la akala surba wala nauma lahu. Orang doyan turun. Ya kan? La akala surba. Orang mangan. Orang minum. Wala nauma lahu, dan juga tidak tidur. Jadi makanya malaikat itu tidak imannya tidak bertambah, tidak berkurang karena tidak dikasih hawa nafsu. Ya, tidak dikasih hawa nafsu. Jadi ketika malaikat nih sudah ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, misalnya ibadahnya akan seperti manusia. Misalnya Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud, lalu sujud terus sampai kiamat kan? Diperintahkan untuk rukuk, ya wes rukuk terus kan? Dan tidak pernah membangkang, kalau pernah misalnya disuruh sujud,
Aduh, pegel aja koyo nganti gede ya. Oh, malaikat pengen ngono. Terus sampai kiamat kan ngono. Ya, disuruh rukuk misalnya kan. Ya terus rukuk sampai kiamat. Ya. Terus yang terakhir apa? Yangkus wala yazid. Iman itu turun terus. Ya. Wala yazid tidak bertambah. Ya. Iki sing bangkrut. Iman itu turun terus, pernah nambah. Imannya berkurang terus tidak bertambah. Imannya iblis para setan. Ya. Oh. Soalnya apa? Kerjanya ya maksiat terus, godaan manusia kan ngono. Godaan Pak Ridwan itu kebut tidak beli. Kebut karena pengen salat beli megah. Terus langan dulu salat ini megah. Dikabut terus. Pekerjaannya kan menggoda manusia maksiat terus. Makanya yang kus wala ya tahu tuh alhamdulillah ya. Bangun jam 7. Sama setan di sini. Itu tingkatan iman tuh ada 4 itu ya. Parah yang paling bawah Pak Ustaz. Ya, kalau kita mudah-mudahan ya banyak naiknya daripada turunnya ya. Mudah-mudahan kita banyak nambahnya daripada turunnya ya. Terus wa ta'ala bil iman. Wa hadana ila tamassuk bil urwatil wusqa wa hadana lan paring hidayah, paring itu sinten Allah. Nah itu ila tamassuk paring cecekelan, kegondelan bil urwati kelawan tali al wusqa kan wa. Ya. Masih mukadimah iki. Wa qadri lan tegese tali al aqwaka kuat. Wadari kau kaya membunuh urwatil wusqa ila akhiri iku bitiba'il Qur'an Karim iku kelawan manut ing Al-Qur'an Al-Karimi kan mulya wal ihtidai lan oleh pitutur bi sunnatir Rasulil Adimi sallallahu alaihi wasallam kelawan sunnah Rasulullah sallallahu kelawan sunnah Rasul Al-Adimi kang agung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waduh, waktu ini wis setengah 10 lewat ini. Sudah lewat 6 menit. Dalam pamfletnya kan setengah 10. Ya. Mulainya kan tadi setengah 9. Ya sudahlah. Biar tidak istilahnya yutawil panjang lebar. Tidak konsekuen jam setengah 10 selesai ya. Ini kita ngajinya nyantai-nyantai saja ya. Aja kenceng-kenceng lah bahasanya. Bahasa ya. Yang nyantai-nyantai, yang rileks-rileks saja. Obat gitu. Ya, nanti kalau urusan hati, urusan yang pemikiran-pemikiran nanti sama Ustadz atau urusan hati sama Ustadz Dayang ya. Gembleng hatinya. Ustadz Ridwan. Iya, urusan hati malah langsung Saya ceramain makin turun. diceramai makin turun. Enggak lah, insya Allah. Kalau ceramainnya dari hati, insya Allah enggak, pasti ada lakuannya. Ya. Yang penting niat. Yang penting niat. Yang malam saya lihat Ustaz. Tiap malam. Ya Allah. Ya sudah, kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan kajian kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berterima kasih kepada jajaran atau semua yang sudah terlibat dalam acara tersebut. Mudah-mudahan Allah mempermudah semua urusannya. Amin. Kados Pak Ridwan, kados Pak Kang Wildan ini. Masya Allah ya. Bergerak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus.
umur panjang. Ya. Ya, Pak Kamildan ya. Mudah-mudahan dipermudah urusannya, dipermudah, didekatkan jodohnya. Amin. Ya. Berbeda misalnya kan. Pak Ridwan Samun. Saya udah. Sudah. Belum dua kali. Belum kali. Seluruh. Nanti lah. Arep telu iki. Tahunan sing gelem. Ya. Insya Allah. Jangan Pak Ustaz. Ya, Pak. Iya, diserahkan nanti ya. Amin. Ya. Bil edit bil. Ada dah. Di edit ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.